Halo guys, yang like video ini saya sumpahin cepat kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan apapun yang rekan-rekan semua rencanakan hari ini, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat bergabung kepada rekan-rekan semuanya yang sudah mengenal channel Kang Firdy Official. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini saya akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan dan komentar di antara rekan-rekan semuanya terkait dengan bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, baik itu melalui kantor pos dan melalui KKS Bank Himbara. Dukung terus channel Kang Firdy Official dengan cara komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Semuanya, di sini pertanyaan yang pertama dari @anakmuda1234 strip Z9K. Ini bukan pertanyaan, akan tetapi ini sebatas menginformasikan terkait dengan kantor pos ya. Oke, untuk via kantor pos sudah muncul di tingkat kabupaten kota untuk Bank Mandiri. Hari ini yang peralihan dari via kantor pos ke kartu KKS Merah Putih. Jika sudah dibagikan kartu KKS kepada para KPM, PKH, dan BPNT, kemungkinan bisa cair, amin. Nah, ini yang disampaikan oleh anak muda 1234 Z9K ini adalah sebatas informasi yang menginformasikan kepada channel Kang Firdy Official melalui komentar bahwa melalui kantor pos itu Bank Mandiri alhamdulillah sudah sampai ke kabupaten kota. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dengan anak muda ini, yang disampaikan oleh anak muda ini betul-betul sesuai dengan faktanya, walaupun saya tidak bisa menyimpulkan atau mungkin tidak bisa melihat secara langsung benar atau mungkin tidaknya, tapi ini bagian daripada doa yang disampaikan oleh anak muda 1234 ini. Mudah-mudahan informasi ini valid ya. Terima kasih anak muda 1234. Mudah-mudahan insya Allah informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, para KPM, PKH maupun BPNT yang menggunakan KKS Bank Mandiri. Salah satunya itu di Bogor ya, Kabupaten Bogor itu menggunakan Bank Mandiri. Oke, selanjutnya itu terkait dengan selanjutnya di sini ada pertanyaan juga, Bang, kalau desil 5 apakah bisa diusul untuk mendapatkan PKH di aplikasi cek bansos itu, atau harus dilakukan pembaruan desil dulu di kelurahan? Nah, untuk desil 5 itu adalah hanya mendapatkan KIS dan BPNT. Nah, pertanyaannya di sini apakah bisa diusulkan PKH melalui aplikasi cek bansos? Ini kemungkinan besar tidak bisa mengusulkan melalui aplikasi cek bansos untuk mendapatkan PKH, tapi harus pembaruan data dulu, request pembaruan data itu bisa di aplikasi cek bansos atau mungkin bisa di kelurahan atau mungkin di desa masing-masing di tempat tinggal rekan-rekan semuanya. Jadi untuk ini @ira_arnold7355 jawabannya itu adalah tidak bisa langsung mengusulkan PKH, karena memang PKH itu desil 1 sampai dengan desil 4 caranya itu adalah request pembaruan dulu di aplikasi cek bansos atau request pembaruan data di kelurahan atau mungkin di di desa masing-masing. Itu ya jawabannya untuk @ira_arnold7355. Oke, selanjutnya itu terkait dengan ada kabar gembira, ada cair di KKS BNI sebesar 1 juta rupiah ya, di daerah Depok khususnya yang KPM PKH, KPM BPNT dan penebalan bansos 400.000 rupiah. Nah, itu menjadi satu kabar gembira sekali, karena memang ada beberapa yang KPM PKH maupun BPNT yang tidak mendapatkan di bulan-bulan sebelumnya, sudah lama banget ya, itu dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Nah, baru Agustus di tanggal 3 kemarin hari Minggu alhamdulillah itu ada yang melaporkan ke saya bahwa mereka ada beberapa, karena mereka mendapatkan atau mungkin mendapatkan bantuan BPNT sebesar 600.000 rupiah dan penebalan bansos 400.000 rupiah. Nah, itu untuk KKS Bank BNI bisa dicek secara berkala seandainya rekan-rekan semuanya belum mendapatkan bantuan dari bulan-bulan sebelumnya.
hanya status SI dan SPM saja. Nah, maka untuk KKS Bank BNI boleh dicek secepatnya ya bagi KKS Bank BNI yang dari kemarin-kemarin belum cair-cair gitu ya. Nah, itu terus bantuan tambahan selanjutnya juga ada dari beras ya 20 kilo atau mungkin 10 kilo dikali 2 bulan Juni dan bulan Juli. Alhamdulillah di Kota Depok sampai saat ini juga masih berjalan untuk penyaluran berasnya, dan saat ini di tanggal 4 ini alhamdulillah di kecamatan saya yaitu Kecamatan Sukmajaya Kota Depok sekarang sedang berlangsung ya, dan kemarin baru turun berasnya di 6 kelurahan, ada di Kelurahan Abadi Jaya, terus di Kelurahan Sukmajaya alhamdulillah sudah pada turun berasnya yang disalurkan oleh Perum Bulog, dan insya Allah nanti jam 8 tepat di setiap kelurahan di Kelurahan Abadi Jaya khususnya ini jam 8 tepat sudah mulai penyaluran bantuan beras. Nah, bagi rekan-rekan semuanya yang berdomisili atau mungkin yang tinggal di Sukmajaya, sok mangga untuk datang ke kelurahan untuk mengambil berasnya bagi siapa yang mendapatkan undangan dari Perum Bulog untuk pengambilan beras yang sudah ditentukan jadwalnya sesuai dengan jadwalnya, karena memang jadwal tersebut itu jangan sampai bentrok di antara kelurahan atau mungkin bentrok di antara RW yang lain, karena memang penerima bantuan beras ini sangat banyak sekali di Kecamatan Sukmajaya. Jadi rekan-rekan semuanya jangan sampai bentrok di antara satu sama lain ya. Nah, terus ini juga ada yang bertanya lagi itu tuh. Saya udah klik pembaruan data, keterangannya sama kayak gitu, nunggu verifikasi. Nah, ini maksudnya gimana ya? Apakah disuruh nunggu disurvei dari desa atau mungkin bagaimana? Nah, gini, terkait dengan pembaruan data yang ada di aplikasi Cek Bansos, ini alurnya pertama ketika rekan-rekan semuanya klik maka harus siap untuk disurvei. Nah, siapa yang mensurvei? Yang mensurvei itu bukan dari pihak desa, akan tetapi dari pihak pendamping sosial yang diamanahkan kepada mereka oleh Kementerian Sosial. Jadi dari pembaruan data, request pembaruan data, nah data tersebut itu masuk ke Dinas Sosial langsung masuk ke Kementerian Sosial atau mungkin dalam hal ini Pusdatin. Nah, dari Pusdatin itu akan mengolah data untuk dimasukkan ke aplikasi Siksma Pendamping. Nah, ketika sudah masuk datanya untuk aplikasi Siksma Pendamping, maka nanti akan digroncek tahap kedua ini ya oleh pendamping sosial di seluruh Indonesia. Nah, setelah digroncek atau mungkin disurvei nanti, data tersebut itu akan dikembalikan ke BPS untuk perankingan atau mungkin desil. Desil itu adalah peringkat kesejahteraan keluarga yang akan menentukan apakah cair lagi atau mungkin tidak, layak lagi atau mungkin tidak. Nah, setelah desil itu keluar nanti akan muncul di aplikasi Cek Bansos rekan-rekan semuanya. Nah, maka bisa langsung download aja aplikasi Cek Bansos secara berkala, nanti bisa dicek. Nah, setelah kelihatan lah itu apakah desil turun desil 1 atau turun desil 2, turun desil 3, atau mungkin dari desil 4 bisa naik ke desil 6 gitu kan, karena memang yang namanya perekonomian itu dinamis, data juga dinamis. Kadang-kadang kita sekarang lagi di atas, terus kadang-kadang kita juga sedang lagi di bawah. Nah, maka rekan-rekan semuanya ketika mendapatkan desil yang desil yang bawah, nah itu ada kesempatan untuk pengajuan atau mungkin pengusulan untuk mendapatkan bantuan sosial. Setelah request pembaruan data, nah ini kan setelah request pembaruan data dan berhasil untuk turun ke desil ke desil 4 itu, atau mungkin ke desil 3 atau desil 5. Nah, maka setelah itu baru masuk di usulan pembaruan data, barulah bisa mengusulkan apakah itu PKH, KIS atau mungkin BPNT. Tapi yang saya sarankan itu ketika rekan-rekan semuanya sudah masuk di desil 2 atau 3, nah itu yang dimasukkan itu pertama itu adalah KIS dulu ya. Itu karena bantuan kesehatan itu lebih penting daripada bantuan-bantuan yang lainnya. Ketika kita sakit kan otomatis kita membutuhkan biaya yang sangat besar gitu. Nah, apabila ada KIS, insya Allah itu akan memudahkan, akan membantu kesehatan keluarga kita sehingga kita tidak khawatir terkait dengan pengobatan, pembiayaan pengobatan yang ada di
rumah sakit atau mungkin yang ada di puskesmas. Jadi itu ya. Jadi pertamanya itu bisa KIS dulu, setelah KIS baru BPNT, setelah BPNT baru ke PKH. Karena biasanya kalau mendapatkan PKH dulu untuk mendapatkan BPNT itu rada susah. Nah, pengalaman saya seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya dari BPNT dulu ke PKH itu alhamdulillah cukup cepat ya gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.